Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fadal muttaqun. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, pertama saya ajak diri saya ajak semuanya untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melakukan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah dan mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu koreksi dulu Pak Kirno. Saya jangan dibilang yang dimuliakan, yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala aja. Kalau yang dihormati oke. Hormati. Kalian harus hormat kepada saya karena saya orang tua, saya orang guru. Kalau yang dimuliakan cuma Allah aja yang kita muliakan. Baiklah, kita melanjutkan ngaji kita. Ternyata respons saya kirimin fotonya Mbak Kiai Mangli dengan cerita. Yang cerita itu sebetulnya jemaah saya. Sekarang usia beliau sudah 81 tahun. Beliau kebetulan sedang sama-sama saya berhaji tahun 93. Itu kejadian kita ketemu dengan Mbak Kiai Mangli. Jadi responsnya tuh luar biasa, ramai sekali gitu. Karena banyak orang yang masih melihat itu sebagai sebuah fenomena yang tidak pernah dia kenal. Ini dalilnya itu apa? Dalilnya saya bacakan hadisnya. Ini hadis sudah dipotong, dipendekkan. Tapi ini hadis qudsi yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, panjang di depannya tuh, sampai kemudian kita ambil poin pentingnya aja. Dan senantiasa seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka akulah yang akan jadi pendengarannya, yang ia gunakan untuk melihat, yang untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ia berjalan dengan kakinya Allah. Kalau berjalan dengan kakinya Allah, kemana aja dia sampai? Bismillah dia sampai di sebuah tempat. Semua para wali Allah seperti ini. Ya, ada yang tanya, itu termasuk wali Allah Pak Suharli? Oh, cuma wali Allah yang bisa berbuat seperti itu. Tapi wali Allah pun mereka seperti jenderal. Mereka punya derajat bertingkat-tingkat. Jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Tapi kalau sudah bintang 1 pun sudah bisa seperti itu. Sudah bisa melakukan hal seperti itu, melakukan yang dalam pikiran kita, dalam pikiran kebanyakan orang aneh gitu. Tapi saya akrab dengan dunia ini, saya akrab karena guru-guru saya seperti ini gitu. Jadi saya ulang pertemuan saya dengan Mbak Kiai Mangli itu ketika saya berhaji tahun 82. Waktu itu saya berhaji dengan teman-teman, saya belum punya rombongan haji. Saya punya rombongan haji mulai tahun 90. 82 saya berhaji dengan teman-teman. Saya ketemu di sana rombongan teman saya juga yang berhaji. Dan di antara mereka ada seorang anak kiai dari Bangil, dari Jawa Timur. Nah, yang anaknya kiai ini yang bilang, nanti malam kita mau ziarah ke Mbak Kiai Hamid Pasuruan. Siapa itu bilang? Oh, itu waliullah Pak Suharli. Itu bapak saya biasa ziarah ke beliau itu di Pasuruan. Nanti malam saya mau ke sana. Saya ikut. Kalau dengar waliullah saya senang aja mau ikut ziarah. Itu hari-hari tasri. Kita sedang bermalam di Mina. Jadi malam hari itu kita berangkatlah kita ke tempat penginapannya Mbah Yai Mangli, Mbah Yai Hamid. Ternyata beliau tinggalnya di lantai 2. Tapi di tangga itu sudah dijaga oleh santri-santrinya, mencegah orang untuk naik ke atas. Karena semua orang pasti ingin naik ke atas, ingin ketemu Mbah Yai Hamid. Tapi waktu teman saya bilang, saya anaknya Kiai ini, terus yang si santri ini ngelapor dulu ke Yai Hamid, kita suruh naik ke atas. Begitu pintu dibuka, begitu saya lihat, oh benar Allah. Itu cahaya imannya tuh memancar di wajahnya luar biasa. Jadi semua kita tuh punya cahaya iman, nur iman. Seberapa kuat nur iman di hati kita tergantung seberapa tinggi iman kita. Ada yang nur imannya seperti lampu 10 watt, ada yang 100 watt, ada yang 1000 watt, ada yang cahaya imannya itu menerangi sebuah kelurahan, ada yang menerangi sebuah kabupaten, bahkan menerangi sebuah pulau gitu. Ini Mbah Yai Hamid itu luar biasa, cahaya imannya itu luar biasa gitu. Dari waliullah. Begitu kita masuk dia langsung angkat tangan berdoa. Dia tahu kita datang cuma minta didoain aja. Kita amin. Selesai doa itu ya pun katanya. Sudah ya katanya. Dia pesan sama
santri-santrinya, ini dijamu ya, katanya. Kita turun ke bawah, dijamu lah kita. Dikasih teh susu, ada kue-kue. Nah, terjadilah percakapan di antara mereka. Mereka berbicara tentang seseorang yang namanya Mbah Kyai Mangli, yang sangat dihormati oleh Mbah Yai Pasuruan itu. Katanya Mbah Kyai Mangli itu setiap sebulan sekali datang ke Jakarta, tinggalnya di Warung Buncit. Begitu saya pulang ke Jakarta, saya cari. Tapi nyari orang Warung Buncit itu coba. Cuma dengan tekad yang kuatnya, bismillah aja lah saya cari. Itu orang pertama saya tanya, orang pertama yang saya tanya dia tahu. Itu di situ rumahnya katanya. Ya Allah sudah menunjukkan, sudah jalannya Allah sampai saya bisa ketemu orang yang bisa menunjukkan. Itu rumahnya di situ. Saya datang ke rumahnya, santrinya keluar. Mbah Yai belum datang, mungkin minggu depan katanya. Minggu depan saya datang lagi. Mbah Yai belum datang, mungkin minggu depan. Minggu depan saya balik lagi. Ada katanya Mbah Yai, ada. Saya kasih kartu nama saya. Itu saya baru pulang dari kantor, masih pakai baju dunia, pakai baju safari, nggak pakai kopiah. Gitu. Kasihin kartu nama perusahaan. Saya disuruh masuk, suruh duduk di teras. Duduk di teras, keluarlah nasi pakai sayur, saya makan, dikasih makan wali Allah, saya makan. Nggak lama si santri keluar lagi. Mbah Yai nggak biasa terima tamu. Jadi saya nggak diterima. Enggak katanya. Ini saya Bambang Garumanis, tolong sampaikan, saya nggak berani terima. Waduh, saya sedih banget itu. Saya sedih banget, masuk ke mobil saya sedih, mula-mula sedih, lama-lama marah. Gitu. Ya umur saya baru 35 tahun. Oh, sombong banget sih ini orang ini, sombong lu. Itu kebawa sembari jikir malam-malam, tengah malam tuh jikir sembari ngomel. Ingat tadi siang kesal, sombong lu gitu. Jikir lagi. Besoknya jam 8, setengah 9, telepon saya bunyi, saya angkat suaranya halus sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini nak, tak tunggu sekarang katanya. Ini siapa? Ini Mbah Kyai Mangli. Waduh, saya senang sekali itu. Wah, rupanya marah saya tuh ketangkep oleh beliau. Saya marah-marah tuh ketangkep. Itu pikiran saya, GR-nya saya kayak gitu. GR, marah saya ketangkep oleh beliau. Tapi saya datang, saya cium tangan, saya malah diciumin. Kepala saya diciumin, pipi saya diciumin gitu. Dan kalimat pertama beliau tuh, nanti saya dibawa ke abahnya yang di Garut ya. Baru belakangan sekarang saya ngerti kejadian sebenarnya tuh. Yang nangkep saya ngomel itu guru saya yang di Garut. Beliau ngelihat nih anak, kenapa nih ngomel-ngomel nih? Oh, dia nggak diterima sama Kyai Mangli. Jadi langsung datang ke Kyai Mangli itu, langsung datang. Kiai yang datang tadi siang tuh anak saya. Makanya sebelum datang saya diciumin gitu. Terus begitu datang, minggunya saya ajak ke tempat guru saya. Itu dari luar pintu itu sudah jalannya jongkok. Orang bilang, sono bilang ngerondang gitu. Seperti rakyat mau maju ke raja. Rondang gitu. Tapi guru saya sudah duduk di tempat tidur. Tempat tidurnya itu kan di dipan kayu, nggak pakai kasur. Sudah menghadap ke arah yang mau datang gitu. Begitu Kyai Mangli datang, dia diam, dia nunduk ini. Gak berani lihat ke atas, diam gitu. Sampai guru saya ngasihkan tangannya dua-duanya dikasihkan. Dua-duanya dikasihkan, diciumin sama Kyai Mangli. Guru saya tidur lagi. Tentang tidur. Sekarang saya baru ngerti tuh dialog tuh. Yang satu datang meminta maaf, yang satu lagi datang ngasih saya maafkan kamu. Ya sudah selesai segitu aja. Ya, bagaimana itu sayang sama saya cuma karena itu. Ya, beliau sayang sama saya. Setiap bulan kita pasti ketemuan. Atau beliau datang ke saya, atau saya datang ke beliau. Keliling-keliling kemana-mana beliau. Itu cerita saya pertemuan dengan Mbah Yai Mangli. Jadi beliau nggak pernah ngajar saya. Beliau riku sama guru saya, sungkan sama guru saya. Tapi saya belajar dari beliau menjalani kehidupan. Bagaimana cara dia melakukan tamu, bagaimana sikapnya dia sehari-hari, dia diam aja. Yang menarik sebuah cerita tuh, mungkin saya belum semua orang dengar cerita. Waktu saya nanya, Mbah, kalau kita sedang puasa, disuguhin minuman bagaimana, Mbah? Karena kita kan selalu belajar kalau kita puasa itu kita sembunyikan puasa kita. Sedapat mungkin kita sembunyikan, jangan bikin pengumuman malah. Aduh lemas dari puasa. Sedang ada lagi manfaat puasanya. Dampak puasanya itu nilainya udah kecil sekali. Sembunyikan puasa kita sedapat mungkin. Jadi saya tanya, sekarang kalau suguhin minum bagaimana, Mbah? Tempelin aja gelasnya ke bibir Naji. Nanti keminum, Mbah. Gak apa-apa sedikit. Nggak batal, Mbah? Nggak batal katanya. Nanti suguhin kue bagaimana, Mbah? Wajar aja makan sedikit Naji. Nggak batal, Mbah? Nggak batal. Coba nggak batal. Kaca syariat itu pecah di tangan dia tuh. Tapi suatu hari saya pernah pergi sama dia. Dari berangkat pergi saya tahu dia sedang puasa. Dari mana tahu nggak ngerokok? Karena kalau nggak ngerokoknya itu kayak kereta api. Di mobil pun Najib, aku tak ngerokok. Di mobil pun dia ngerokok. Nggak pernah berhenti ngerokok. Waktu dia nggak ngerokok saya tahu lagi puasa. Kita berhenti di tengah jalan mampir ke temennya. Jauh jalan masuk ke lewat gang gitu. Sampai sebuah rumah yang punya rumah itu sudah pakai rapi, pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah, nunggu di depan. Wah, ini sama-sama wali Allahnya nih. Dia tahu kita mau datang. Dia tahu kita mau datang. Saya lihat memang mereka sering cium tangan.
cium tangan satu, cium tangan. Kita masuk ke rumah, nggak ada perabot Pak Sugri di rumah, nggak ada perabot satupun, nggak ada, kosong. Begitu datang cuma tegar dilebar tikar, dipasangkan tikar, kita duduk tikar tadi. Itu yang diomongin apa, cuma nanya apa kabar si ini, apa kabar anak si itu, apa si ini, si itu, udah diem, dan diem, nggak ada yang ngomong, diem aja. Yang pegal saya. Jadi saya nanya sama Mbak yang punya rumah, Mbak, suka ke Jakarta, Mbak? Iya, katanya. Kemana, Mbak? Dia sebutkan seorang Habib yang saya pernah ketemu, tuh Habib luar biasa, sudah istiqomah. Nanti kalau ke Jakarta, ke rumahku ya, Mbak? Iya, insya Allah, katanya. Suatu hari Pak Sugri, itu nggak lama setelah itu, tiba-tiba saya pulang kantor, ada di depan teras rumah saya lagi duduk, ditemenin sama santrinya. Saya tanya santrinya, gimana caranya kamu sampai rumah saya? Nggak tahu tuh, kata Kiai, jalan terus, belok kiri, belok kanan, jalan terus, belok kiri, belok kanan. Nah, ini rumahnya. Nggak pakai Waze dia. Jadi saya sambut ya, saya bawa ke dalam rumah itu orang-orang betul, orang-orang seperti itu, para wali Allah. Mereka tidak dikenal. Jadi saya dibawa oleh Kiai Mangli itu ke teman-temannya, di antaranya orang-orang yang biasa gitu. Tapi saya lihat mereka saling menghormati. Inilah banyak kalimat kata Imam Ghazali, banyak para wali Allah itu tidak dikenal gitu. Mereka justru malah sampai naik derajatnya ke wali Allah itu kan mereka tidak dipuji-puji, tidak diangkat-angkat, dimintain doa, pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, mereka tersembunyi dari mata manusia. Tapi kembali ke cerita tadi, Mbak tadi, nggak lama kemudian keluar makanan, ada nasi, ada ayam goreng, ada semacam sayur, kalau nggak salah ada tempe, ada tahu gitu. Begitu makanan sajikan tuh Mbak Himangli langsung bilang ke saya, Haji makan, menunjukkan bakal orang ngasih makan tuh langsung diterima. Nggak usah ditunggu sampai berkali-kali, silahkan gitu. Enak makan nak. Saya liatin aja dia. Dia ngambil nasi mungkin cuma 2 sendok. Ambil ayam gak goreng cuma sepotong, sayurnya dibasahin nasinya. Bismillahirrahmanirrahim, dia makan. Bersih nasinya, nggak ada yang sisa. Terus dia minum, Bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Saya liatin aja. Minumnya cuma setengah gelas barangkali, nggak habis. Udah gitu nggak ngerokok. Oh berarti diambung lagi puasanya. Berarti habis makan dia puasa lagi. Itu yang diajarkan saya. Makan aja Naji, minum aja Naji. Tapi tahu, itu sore itu dia nggak buka. Makan suruh makan, saya suruh makan, dia nggak makan. Besok pagi dia masih belum buka. Baru sorenya setelah Isya baru buka puasa. Berarti puasanya itu dari kemarin siang sampai hari ini baru buka puasa. Kalau sanggup seperti itu boleh tuh. Kalau dikasih makan, makan aja. Buka aja. Tapi sanggup puasanya kayak gitu. Ya menarik terkenal orang-orang seperti itu. Yang satu lagi yang paling menarik buat saya itu ketika saya diajak ziarah ke sebuah kuburan gitu. Kamu tak mampir ziarah dulu ya nak, iya Mbak. Saya lihat di jongkok sebuah kuburan. Selesai ziarah saya tanya, ini ayah Mbak? Iya katanya. Saya lihat tulisannya itu Habib Soleh bin Al-Habsi gitu. Ini ayah Mbak? Iya. Mbak dari keluarga Al-Habsi? Iya. Enggak pernah dipakai Mbak? Mboten. Jadi seumur hidupnya orang banyak nggak tahu bahwa dia anak cucu Nabi dari keluarga Al-Habsi. Dia sembunyikan, cuma pakai Kiai Mangli gitu aja. Kartu namanya tuh Kiai Mangli. Paling hebat Kiai Haji Hasan Askari. Orang-orang yang luar biasa tawaduknya tuh. Rendah hati gitu, luar biasa. Itu cerita tentang Mbah Kiai Mangli. Banyak sekali saya ketemu alhamdulillah para wali-wali Allah seperti itu. Banyak sekali kita alhamdulillah. Itu kan cuma nasib aja, nasib mengantarkan kita untuk kita kenal mereka. Jadi kita lanjut ke pengajian kita Bapak Ibu. Sekarang ada aja yang baru masuk ngaji. Saya ulas dengan cepat aja ya. Jadi Nabi itu mengajarkan ilmu itu. Ada yang umum, yang di belakang hari tercatat di dalam hadis-hadis Nabi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya lagi, Baihaqi, Hakim, Hatim, Ibnu Majah. Dan yang satu yang khusus beliau ajarkan hanya pada para sahabat utama. Di antaranya Abu Bakar dan Ali. Yang di belakang hari kalau di Indonesia terpecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Naksabaniyah, tarekat Qadiriyah, Tijaniyah, Sajiliyah. Apa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat tadi? Yakni ilmu untuk derajatnya naik menjadi para wali Allah. Lalu kenapa ilmu ini tidak diajarkan secara terbuka? Karena ilmu ini harus diajarkan dengan bimbingan seorang mursyid. Seorang mursyid yang terus membimbing terus gitu. Karena kalau enggak berbahaya. Jadi seperti saya sekarang saya mengajarkan ilmu ini saya bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah kita mengejar kedekatan kepada Allah. Alhamdulillah sekarang sudah 90% yang gerjakan itu mereka sudah. Alhamdulillah. Sudah ada yang bilang saya kalau dengar ayat Quran dibaca saya nangis Pak Suarli katanya. Sudah seperti itu. Hatinya sudah halus sekali. Kalau sholat saya nangis sampai menggugu karena saya rasa Allah begitu dekat kepada saya. Alhamdulillah. Sudah tercapai kedekatan kepada Allah. Kalau yang 10% jangan kecil hati, teruskan aja.
Kalau mau langsung kalau ke tahap 2 juga sudah 40 hari, oke. Insya Allah akan dapat aja. Insya Allah ujung-ujungnya akan dapat. Yang penting itu menjaga kesucian hati kita. Jadi kunci daripada tarekat kita itu pertama kali ada, sebenarnya bukan cuma tarekat kita, seluruh tarekat itu kunci pertamanya adalah membersihkan hati dari dosa. Karena Allah Maha Suci, tidak bisa didekati hati yang kotor. Cuma bisa didekati hati yang suci. Suci dari dosa, suci dari penyakit-penyakit hati. Caranya ya minta ampun. Dan minta ampun itu dimulai dengan kita menyesal atas perbuatan yang kita perbuat. Coba renung, berapa banyak dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renung. Kemudian kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa tadi, dan kita berjanji untuk tidak mengulangi kembali kepada dosa tersebut. Itulah yang dimaksud dengan taubatin nasuha. Dan betul kita betul-betul laksanakan bahwa kita tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tadi. Kita minta ampun kepada Allah dengan doa istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar luar biasa. 3 kali aja dibaca naik ke tempat tidur, mau tidur Allah mengampuni dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan. Dan kita baca setiap malam 100 kali. Satunya lagi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga mesin cuci yang sangat dahsyat sekali. Ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita kepada manusia, asal dosa yang jangan parah-parah gitu. Jadi memang dosa yang paling susah dimintakan ampun kepada Allah itu dosa yang menyangkut hubungan antar manusia. Karena setelah kita bersih, jangan bikin dosa kepada manusia. Karena susah minta ampunnya. Kalau orang tadi belum ikhlas, belum memaafkan kesalahan kita, susah minta. Susah bukan nggak bisa. Bisa, tapi susah gitu. Yang terakhir saya ngajarkan bahwa kalau untuk orang-orang yang sudah kita merasa kita berdosa kepada dia dan kita susah minta maafnya, baca aja Al-Fatihah sekali, surat Al-Ikhlas 100 kali, bilang kepada Allah, sampaikan pahala bacaan saya kepada orang tadi ya Allah. Kalau kita nggak tahu siapa, bilang sampaikan kepada semua orang yang pernah saya sakiti hatinya, pernah saya zolimi. Sering kita baca seperti itu. Insya Allah bersih. Insya Allah bersih. Nah, ini kita jaga terus. Kuncinya semua ada di sini. Ini kita lakukan every day, setiap hari. Setelah itu bersih, ya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan kemudian setelah itu adalah dengan zikir, ya hasbunallah wa ni'mal wakil warhamdulillah wa ta'ala billahil azizil hakim. Ini zikir kuat sekali membuat kita untuk tidak berbuat dosa. Karena dosa, kenapa manusia berbuat dosa? Karena ada setan dan ada nafsu. Setan mengendalikan nafsu kita. Sampai akhirnya yang penting nafsu terpuaskan. Mau halal, mau haram, mau dosa, mau nggak dosa, yang penting nafsu terpuaskan. Jadi pelajaran tidak berbuat dosa diantaranya adalah pelajaran kita mengendalikan nafsu. Yang dengan puasa. Harus mau puasa. Sekarang Bapak Ibu bilang saya masih kerja Pak Suharli, saya nggak bisa terlalu puasanya terlalu banyak. Tidak apa-apa, sekuatnya aja. Kuat Senin Kemis oke. Kalau bisa 3 hari Senin Kemis Jumat bagus sekali. Kalau sudah kayak anak saya, jamin kalau sudah di pondok tuh tiap hari puasa, 2 hari aja nggak puasa. 2 hari nggak puasa, sisanya 5 hari puasa terus. Ya kalau Ustadz kan mesti begitu. Gitu. Ustadz kan di pondok juga udah nggak ada yang dikerjain. Kalau terlalu terus-terusan jangan juga nanti kamu kehilangan nafsu untuk menggauli istri. Gitu. Ya paling nggak seminggu 4 kali lah puasa. Itu adalah perbuatan menjaga hati kita dari berbuat dosa. Ini perbuatan yang inilah sandaran awal dari perbuatan kita bilang tasawuf, mendekat kepada Allah. Kalau pelajaran ini nggak ada, udah keliru aja. Keliru aja. Dia mau jungkir balik baca apapun juga, kalau hatinya masih kotor nggak mungkin dia bisa berdekat kepada Allah. Nggak mungkin. Karena Allah Maha Suci, tidak bisa mendekati hati yang tidak suci. Nah setelah itu kalau kunci daripada kita mendekat kepada Allah adalah asma Allah Al-Latif. Kita baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 16.641 kali. Jangan tanya saya kenapa harus segitu jumlahnya, kerjain aja. Dulu saya ngasihnya cuma 12.900 awalan. Itu 129 dikali 100. Naftunya 129. Jangan tanya saya kenapa naftunya 129. Ya begitulah adanya. Tapi angka 12.900 saya dikoreksi oleh guru saya nomor 3. Enggak Kiai. 16.641. Kerjakan aja pasti betul gitu. Apalagi itu sudah guru-guru sudah nungguin. Guru-guru sudah nungguin. Ikut mendoakan supaya mereka yang kerjakan itu berhasil mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang sungguh-sungguh. Dikerjakan, sekarang saya balik aja kerjakannya. Jangan dimulai ya latifnya dulu. Mulai dari istighfarnya dulu. 2 istighfar sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi nanti ya latifnya sudah sekuatnya aja. Saya cuma kuat 10.000 Pak Suharli, alhamdulillah. Teruskan aja 10.000. Cuman artinya jangan 40 hari. Harus lebih dari 40 hari. Mungkin 60 hari, mungkin 70 hari. Saya cuma 8.000 Pak Suharli. Teruskan aja. Sampai nanti kita bilang kita kuat. Harus kuat gitu. Ini kan adanya di kepala kita, di pikiran kita. Orang ada yang manterin saya, bagai Mangli itu kelihatan tampangnya keras gitu ya. Lewat wajahnya tuh orangnya keras sekali gitu.
yang tadi wali Allah. Oh, dia keras itu bukan keras sifatnya, itu keras kemauannya. Itu gambaran orang-orang yang punya kemauan yang sangat keras sekali. Kalau punya kemauan itu dikejar. Orangnya tuh halus sekali, Masya Allah. Ngomongnya tuh lembut sekali. Halus sekali ngomong. Udah ngomong cuma sedikit, ngomong keluar tuh ulangnya lembut sekali. Jadi kita pun harus punya kemauan yang kuat. Kalau kuat bisa, insya Allah pasti bisa. Taruh sih. Insya Allah saya bisa. Bisa insya Allah. Nah kalau sudah selesai di tahap ke-1, selesaikan tahap 2-nya. Tahap 2-nya itu mendekat kepada Nabi. Kita mengejar kedekatan kita kepada Rasulullah. Kuncinya adalah kita cinta kepada Nabi dan kita salawat. 2 itu. Cinta dan salawat. Jadi untuk cinta ini kita harus tahu riwayat hidup Nabi. Mungkin nanti suatu hari saya akan ceritain. Disuruh beli bukunya juga nggak dibeli, dibaca boro-boro dibaca, dibeli juga enggak. Ya, kita harus tahu bagaimana perjuangan beliau sejak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia menyebarkan Islam. Dan kemudian salawatnya itu kita kejar 1000. 1000 every day 1000. Kalau ibu-ibu besok sampai di sini aja. Besok sepanjang hidup dikerjakan tahap 2 aja. Terus kerjakan tahap 2. Itu isinya adalah 2 istighfar, 1 hasbunallah, yang satu lagi 2 asmaullah. Ya Latif yang tadinya 16.600 sekarang cuma tinggal 1.290. Kemudian tambah Ya Qadir. Ya Qadir itu asmaullah yang hilang gemilang. Itu pasangan 2 itu luar biasa. Satunya membukakan pintu hati urusan akhirat, satunya membukakan pintu hati ke arah dunia. Siapapun orang baca Ya Latif, insya Allah dia akan sukses dalam urusan dunia. Siapapun gitu. Jadi, banyak sekali yang kemarin yang dibuktikan itu 3-3-nya anak-anak saya, bapak-bapaknya itu murid saya, bapak-bapaknya semua dokter. Anak-anak 3-3-nya kepengen masuk dokter-dokteran UI, mintanya harus UI juga, harus minta UI. Kamu baca Ya Qadir 1000 semalam. Bisa Pak Sur, bisa insya Allah. Sudah dapat. Tapi nggak boleh lepas. Kalau lagi mens harus dibaca 1000. Dapat tuh 3-3-nya tuh. Yang satu ambil nangis. Wah, aku dapat Pak. Aku dapat. Alhamdulillah. Itu asmaullah Ya Qadir itu luar biasa. Jadi jangan ditinggal seumur hidup. Ya Latif 1290, Ya Qadir 1000. Sama salawat nabinya 1000. Itu kira-kira amalan 1,5 jam. Kecuali kok saya baca salawat kok sampai 2 jam. Kelamaan tuh. Kelamaan bacanya tuh. Itu setiap 100 maksimum 10 menit. Paling maksimum 10 menit. Kalau saya baca 8 menit, cukup 8 menit berarti totalnya 80 menit. Ya saya tahu karena saya juga baca. Ya, saya tahu. Kalau lambat itu 100 menit, jadi berarti 1 jam 40 menit. Yang lainnya istighfar cuma 2 istighfar tambah subhanallah cuma setengah jam. Kalau Ya Latif 1290, Ya Qadir 1000 itu cuma masing-masing 10 menit, cuma 20 menit. Jadi total amalan 2 jam. Tapi ini akan kita nikmati seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Masuk ke dalam kubur yang jemput kita Nabi. Sudah ditanya-tanya malaikat Munkar Nakir itu ngebela Nabi. Jangan tanya-tanya. Ini kesayangan saya. Bukakan pintu surga. Di akhirat sudah dipanggil oleh Nabi. Sini ayo. Sini baris dekat saya. Itu matahari didekatkan. Kalau kita dekat baris ini dekat Nabi itu ada nawangannya. Itu nggak akan terasa. Kita nyebrang Siratal Mustaqim bersama Nabi. Ayo sini nyebrang. Kita nyebrang dengan kecepatan tidak mendengar derunya api. Berang sudah sampai di seberang. Ya itu jalan tol. Kalau jalan biasa boleh juga. Yang rangkak di jembatan Siratal Mustaqim terus dipanggang, terus nyampainya baru setahun, baru 2 tahun, baru nyampe di ujung. Ini jalan tol. Saya kasihin jalan tolnya kalau buat yang mau, nggak ada paksaan kok. Nggak ada paksaan. Saya nggak narik untung apapun juga kok. Nggak narik untung dari apa yang saya ajarkan secara nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Ini cuma kewajiban saya. Ini adalah kredit poin saya untuk saya bisa lebih dekat kepada Tuhan, kepada Allah. Saya punya keinginan yang inilah di antara perintah yang diperintahkan kepada saya harus ngajar. Kalau nanti sudah suara cukup ngajarnya udah tuh. Terserah aja yang di bawah itu mau teruskan atau mau enggak, terserah masing-masing aja. Tapi sayang gitu, kalau nggak diambil kesempatan sayang. Mungkin saya sombong kalau saya bilang belum tentu ada orang bisa ngajar seperti saya. Karena saya mengerti jalan pikiran orang. Kalau ngajar cara guru saya itu kan susah dimengerti. Cara saya itu kan orang bisa mengerti tahapan-tahapannya. Tahapan yang harus dicapai. Kerjakan. Insya Allah hasilnya akan bagus. Jadi setelah itu bersih, kita rubuhkan tabir-tabir, hijab-hijab menghalangi kita dan Allah. Yang paling pertama itu tabir sombong, takabur dan ujub. Bagaimana mau mendekat kepada Allah selagi kata Allah, al-kibriya'u ridai. Itu selendang saya, kamu pakai selendang saya lempar ke neraka jahanam. Bagaimana mau dekat kamu dilempar ke neraka jahanam? Buang sifat sombong dari diri kita, buang ujub itu. Dulu dalam riwayat itu pernah Nabi Ibrahim ketika masih muda, beliau terkenal sebagai bapaknya tamu. Tidak akan makan siang kalau belum dapat tamu untuk nemenin.
Suatu hari berdiri di pinggir jalan nungguin tamu, nggak ada yang lewat. Tiba-tiba lewat dua orang pemuda. Kata Nabi Ibrahim, ya makan sama-sama saya yuk. Ada makanan di kebun tuh, airnya banyak. Sumbernya ada airnya banyak. Masuk ke kebun, sumbernya nggak ada airnya. Saat Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, saya lagi dapat tamu, nih minta air dong. Nggak keluar airnya. Tiba-tiba si dua orang pemuda berdoa, keluar airnya. Kata pemuda tadi, Ibrahim, kami malaikat. Kami diutus kepada kamu supaya kamu jangan ujub. Tadi malam kamu ibadat sepanjang malam, pagi-paginya kamu ujub. Ya kalau terpanjang sepanjang malam, pagi-pagi, wah hebat aku. Ya tadi malam berapa ya? 100 rakaat salatnya, hebat. Itu namanya ujub. Mulai dihitungin haji berapa kali? Mas kali, 2 kali, 3 kali. Oh hebat. Itu di dalam hati kita. Dan Allah tidak suka. Yang ada harusnya kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Allah. Dikasih kesempatan sudah 3 kali haji. Mau dong sekali lagi ya Allah. Allah malah senang digituin. Selalu berterima kasih. Yang ada adalah terima kasih. Yang kedua, yang tabir yang juga menutupi hati kita kencang sekali itulah pelit. Siapapun orang pelit, dia pasti merasakan panasnya neraka jahanam meskipun dia sholat, zakat, puasa, haji, meskipun dia kerjakan semuanya. Karena pelit itu tidak bersyukur pada harta yang diberikan. Itu harta kan punyanya Allah, bukan punya kita. Allah sudah mengancam, tahukah kamu pendusta dalam agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Ini mereka tidak pernah menyantuni anak yatim, tidak pernah beri makan fakir miskin. Disebutnya pendusta dalam agama. Tempoh hari kan saya minta kepada bapak-bapak itu coba hitung uangnya di bank ada berapa. Kan cash basis saja. Keluarkan 10% bagikan ke fakir miskin. Insya Allah itu awal pertama. Cukup segitu Pak Aswari? Oh enggak cukup. Harus setiap hari kita sedekah. Setiap hari kita sedekah. Seberapa kita mampunya. Mampunya segitu ya segitu aja. Allah tahu kok. Yang penting hati kita ada rasa kesian. Melihat penderitaan orang lain kita kesian. Lihat orang kelaparan. Kita mencoba membantu mengulurkan tangan kita semampu kita, sebisa kita. Itu kalau itu keangkat, kita akan makin dekat kepada Allah Ta'ala. Tabir yang juga kencang itulah tabir memutuskan silaturahim. Itu sampai kata Nabi, tidak turun rahmat kepada kaum di mana terdapat orang memutuskan silaturahim. Inna rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim qatwa'irahim. Dalam suatu riwayat, pernah ada seseorang sahabat, orang yang tinggal di Mekah, bukan sahabat ini, mau pergi keluar kota, menitipkan uangnya sebanyak 10 dinar kepada sahabatnya. Dia pergilah. Setelah balik, sahabatnya meninggal dunia. Dia tanya ke keluarganya, mana uang saya tuh? Kata keluarganya, gak tahu. Dia gak bilang apa-apa katanya. Gak tahu. Waduh, gimana nih uang saya? 10.000 dinar banyak gitu. Akhirnya dia pergilah ke seorang ulama di Masjidil Haram. Kalau zaman dulu, kalau ulama Masjidil Haram hampir dipastikan dia seorang wali Allah. Sebelum tahun 1933, itu wali Allah banyak sekali. Kenapa patokannya 1933? Pada waktu itu pemerintah Saudi menjadikan Wahabi agama negara. Melarang paham-paham yang lain diajarkan. Mulai habislah para wali Allah di sana. Yang ada di Indonesia. Ya datang seorang ulama, kata si ulama begini aja. Ya doa, setelah dia doa. Coba kamu ke sumur jam-jam, kamu panggil dia dari sumur jam-jam. Mudah-mudahan dia ahli surga. Kalau ahli surga dia akan nyaut dari situ. Dia pergi ke jam-jam, dipanggil, fulan. Nggak ada suara, balik lagi, nggak ada ulama nih. Nggak ada kiai, nggak ada apa-apa. Waduh, jangan-jangan teman kamu ahli neraka. Coba kamu pergi ke Syam, pergi ke Yaman di sana. Di Yaman di sana ada sebuah sumur. Kau panggil dia dari sana. Dia pergilah ke Yaman, ke sumur tadi. Dia panggil, fulan. Dia nyaut. Ya, katanya. Uang kamu tuh ada. Di bawah kolong tempat tidur saya tanam. Kamu minta izin keluarga saya, kamu ambil, kamu galiin. Dia tanya, kamu fulan kenapa ambil di sini? Kamu salat, kamu zakat, kamu puasa. Kenapa di sini? Ya saudaraku, Allah murka kepada saya. Sebab saya punya saudara di Khurasan, saya putuskan silaturahim. Ini perkara silaturahim itu sampai urusan masih di dunia Allah sudah menurunkan kemurkaannya. Jadi itu urusan yang serius. Tapi ada orang ini jemaah saya. Tapi Pak Suharli, saya datang ke dia, pintunya ditutup. Saya telepon nggak diangkat. Dia nggak terima apapun yang datang dari saya. Saya bagaimana Pak Suharli? Yang penting hati kita damai dan kita terus berusaha berbuat baik. Kiriman makanan nggak ada gunanya Pak Suharli, nggak akan diterima gitu dia. Ya sudah, yang penting kita tunjukkan kita mau berbuat baik kepada dia. Allah kan tahu. Allah tahu hati kita bahwa kita ingin berbaikan dengan dia. Bahwasanya sekarang tidak terjadi baik itu karena dia nggak mau kita berbaikan. Ya begitulah. Masih banyak sekali. Syukur itu juga diantaranya ada sesuatu yang harus kita jangan jadi orang tidak bersyukur. Itu keras sekali orang tidak bersyukur itu. Ancamannya kan la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Kamu syukur saya tambah nikmatnya, kamu tidak bersyukur saya ajab kamu kepada Allah Taala. Ekstrim sekali. Bagaimana mau mendekat kepada Allah selagi mau diajab?
Jadilah orang selalu bersyukur kepada Allah. Dan saya ngajak bersyukur itu kita lazimkan, kita rutinkan setiap sujud salat. Setiap sujud salat kita selalu bersyukur. Pakai bahasa Sunda aja, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Asal jangan diucap. Ucapan di dalam hati. Terima kasih Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang kau limpahkan. Nikmat iman, nikmat Islam. Yang jangan lupa itu nikmat iman. Supaya nanti pada waktu sakaratul maut jangan sampai imannya copot. Gitu. Dua adalah nikmat sehat. Supaya kita sehat terus. Kalau kita bersyukur nikmat sehat, kita nggak akan pernah sakit. Sampai nikmat umur, supaya umur kita penuh barokah. Sampai bilang nikmat yang tidak sanggup saya hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti. Terima kasih ya Allah. Itu luar biasa. Kalau kita biasa seperti itu terus, kita akan dihitung orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Banyak sekali tabir-tabir yang menghalangi kita yang harus kita rebuhkan. Intinya adalah sebenarnya akhlak yang baik. Jadikanlah diri kita memberikan manfaat untuk orang lain dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan perbuatan kita, dengan ilmu kita. Just even smile dengan sebuah senyum. Jangan jadi orang yang selalu mengganggu orang lain dalam hidup kita. Yang paling cepat merubuhkan pintu-pintu, kan kita bilang. Yang merubahkan pintu itu 3. Kesatu adalah karena zikir kita ya latif, dia sanggup merubuhkan hijab-hijab tadi. Kedua adalah puasa kita merubuhkan hijab. Dan ketiga adalah perbuatan. Perbuatan itu sikap manis kita pada orang lain itu sudah merubuhkan tabir-tabir. Masuk ke rumah salam, assalamualaikum. Ketemu orang tengah jalan kita salam, assalamualaikum. Jangan kita pikirkan aja cuma ini kelas supir-supir, nggak perlu disalamin. Kalau kita lewati mereka kita salam, assalamualaikum. Kita nggak nungguin dia jawab salam kita. Yang kita tunggu jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ikut menjawab salam kita itu. Malaikat sekeliling kita ikut menjawab. Waalaikumsalam kata malaikat. Jadi kita biasakan seperti itu. Itu luar biasa. Hal-hal seperti itu bukan hal kecil, hal besar gitu. Hal besar. Bagaimana kita selalu berbuat baik pada setiap orang kita lihat pakur tengah jalan kita buang ke pinggir cuma kepengen jangan sampai ada saudara kita nginjak. Itu luar biasa nilainya. Nilai value-nya tinggi sekali. Di banyak hal kecil di mata manusia ternyata besar di mata Allah. Hanya hal besar di mata Allah, besar di mata manusia, kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Musa bertanya kepada Allah, dengan sebab apa engkau akan saya jadi rasul? Kata Allah, karena kecintaan kamu seekor kambing. Kambing kamu lari, kabur, kamu kejar-kejar, begitu dapat kamu tangkap, kamu peluk, kamu bilang, kenapa kamu bikin capek saya. Sampai kecintaan seekor kambing dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecintaan pada seekor kambing Allah menghargai, apalagi kecintaan kita pada manusia. Kalau kita memiliki kecintaan pada manusia, paling tidak kita tidak mengganggu orang lain. Tidak bicara jelek, jangan bicara yang dia nggak akan senang kalau kita bicarakan. Itu yang terutama yang berikut yang kita harus jaga itulah ghibah, gunjing. Aduh, itu paling rusak sekali gitu. Tadi malam kita baca 16.441, pagi-pagi ngomongin orang lain nggak gunjing, habis pahalanya. Capek-capek itu kita. Udah 2 jam zikirnya, pagi-pagi hilang begitu aja. Cuma karena mulut kita bergunjing. Ini harus betul-betul kita jaga, jangan sampai bergunjing. Saya senang jemaah-jemaah saya yang sudah selesai 40 hari bilang sekarang kalau saya ngomong Pak Suharli, saya hati-hati. Saya pikir dulu kalau ngomong, alhamdulillah. Allah sudah menyiapkan ke dalam jiwanya supaya kamu hati-hati kalau kamu ngomong. Kalau betul kamu cinta sama saya, kata Allah, hati-hati ngomong kamu. Jaga mulut kamu tuh, jangan sampai ngomongin orang. Itu adalah hal-hal yang kita harus jaga di dalam hidup kita. Terus kita jaga, kita lakukan perbuatan mendekat kita kepada Tuhan. Yang paling bagus kalau Bapak Ibu mau baca kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau enggak ya sedikit-sedikit saya coba uraikan. Saya minta tolong Pak Supri nanti untuk menjelaskan satu demi satu. Bab-bab yang paling penting harus kita tahu. Mungkin dari saya sementara itu dulu. Oh, Bu Nita minta saya jelaskan masalah riba. Aduh, Bu Nita ulasannya panjang. Bu Nita besok aja ya. Minggu besok insya Allah kita bahas masalah ini. Masalah menarik. Ini masalah pernah jadi masalah saya 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu saya bahas masalah riba. Sekarang kita zikir, kita doa. Kalau kita zikir, tujuannya ujung-ujungnya kita doa. Ujung-ujungnya doa. Doa itulah kekuatan yang bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Ini satu lagi saya dapatkan jemaah saya datang cuma buat bilang Pak Suhari saya mimpi saya jadi pengantin. Tapi nggak ada pasangannya, saya sendirian aja. Dan yang ada keluarga yang sudah meninggal dunia semua. Itu mimpi spesifik banget itu. Itu artinya dia akan meninggal dunia. 40 hari sejak dia mimpi dia akan meninggal dunia. Ya, dia ikut ngaji kita insya Allah. Karena di ngaji kita atau kita minta Allah Ta'ala hapuskan tulisan-tulisan. Kalau berikan tambahan umur. Mintanya seperti itu kalau sujud. Kalau mau takdirkan saya harus mati ya Allah. Hapuskan tulisannya gitu. Berikan tambahan umur. Bilang mau umur berapa gitu. Jadi
Mimpi yang benar itu 1/46 kenabian, kata Rasulullah. Kalau dapat mimpi ini aja apa namanya hubungan langsung, namanya apa sih, japri aja ke saya, laporkan supaya saya bisa lihat. Gitu. Ada yang saya bilang terus nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, aman aja. Ada yang harus minta perhatian gitu, harus khusus dimintakan kepada Allah supaya jangan terjadi, karena isyarahnya itu menunjukkan bahwa dia akan celaka. Kalau masih dikasih isyarah oleh Allah, itu berarti dikasih kesempatan untuk merubah. Kamu merubah enggak? Ayo kata Allah, kamu doa enggak? Ayo doa sama saya rubah. Gitu. Bersyukur kita kalau masih keluar isyarah itu, saya nggak khawatir itu. Kalau yang sudah nggak keluar isyarahnya, sudah langsung jadi aja gitu. Sekarang kita zikir itu kita puji-puji Allah. Itulah adabnya, itulah etiketnya. Sebelum berdoa atau kita muji Allah, kita baca tahlil, kita baca istighfar, kita baca salawat buat Nabi. Kenapa salawat? Karena salawat menerbangkan doa kita. Kalau nggak, di doanya gantung tengah jalan antara langit dan bumi. Doa kita lah akan menerbangkan doa kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa yang khusyuk. Di antara doa yang dikabul itu doa orang yang penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Ayo kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Amin. Kita zikir dulu harusnya ya. Harusnya zikir dulu, bukan doa dulu. Ya, sebelum zikir kita sekarang pasang niat di dalam hati kita, kumpul niat kita, niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pasang niatnya. Mudah-mudahan Allah menerima niat ibadah kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Amin. Al-Akhidillah. Al-Akhidillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nabi hidir alaihi salam wa abu yasir bi qadir jailani wa abu yamin bin yamin wa abu fajar ibrahim al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Doa itu pertama adalah kita penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama kamu dimanapun kamu berada, Allah dekat sekali kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Allah dekat sekali kepada kita. Kita doa, yakin Allah kabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamla wala quwwata illa billah hadra ma'alim Allah mazinata ma'alim Allah mil'a ma'alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin bi adri kulli ma'lumillah. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan kami hamba-hambamu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang begitu banyak yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Falakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal khalqu kulluh bi yadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni, bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Ilahana ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau yang sudah di dalam kubur, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah.
Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan mereka orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Mereka di dalam kubur, suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ilahana. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Wabil khusus sebangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya mahamlahu may yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk boleh kami ibadah kepada-Mu. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk boleh kami ibadah kepada-Mu. Di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan kami dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika. Wala haula wala quwata illa bika. Ilahana ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal untuk kami ibadah kepada-Mu. Kurniakan kami rezeki yang banyak, yang halal untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adadi anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitulah ya basitur rizqi liman yasha bi ghairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Min kulli jihatin min huzaini wa bika bi ghairi makhluqin bimahdi fadika wa karumika ya Rahman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabirun wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Waghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullahu dikwahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirrahu. Allahumma anaisna wajburna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bika rabbuna min jahdil bala'i wa في السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عورتنا وأمن رأتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بأرمات من تحتنا اللهم أعفنا في أبداننا أعفنا في أبصارنا أعفنا في أسمائنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا
illa anta ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghfiru fa aslih lana syarana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ainin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama na'udzubika min jawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fujiatin ni'matika wa jami'i sahwatika Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hajatana wa adina su'lana wa tunfi anfusina faghfir lana dzunubana nas'aluka imanan basiran qulubana wa yaqinan saddiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa namsamta lana ya dzal jalal wal ikram Allahumma inna na'udzubika minal hadmi na'udzubika minat tarudi na'udzubika minal ghuraqi wal haruqi wal harami wa na'udzubika ayat tahbatun sayyidun 'indal maut wa na'udzubika an amuta fi sabika mudbirun wa na'udzubika an mutaladdiqu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni na'udzubika minal ajzi wal kasal na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rizal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rizal Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa lam yasalam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna ma qad hata bi kulli syai'in ilman Allahumma na'udzu bi wajhikal karim wa bismikal ladhim wa bi kalimatil hikmati min syarri virus corona anta khairu min asyatiha Allahumma anta taksiful maghram wal ma'sam Allahumma la yuhjamu junduka wa la yuhlaq waduka wa la yanfa'u dzal jiri min kal jad subhanakallah wa bihamdika Allahumma na'udzu bi wajhikal karim wa bismikal ladhim bi kalimatil hikmati min syarri nafsi min syarri anfusina wa min syarri ghairi wa min syarri kulli syai'in marid min syarri kulli da'abatin anta khairu min asyatiha inna rabbana ala siratin mustaqim Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wal akhiratina bit taqwa wa hafizna bima ghibtu anhu wa takilna ila anfusina wa hadratuhu ya man la tadru dzunubu wa la tanqusul maghfirah hab lana ma yanqusuka waghfir lana ma yadurruka innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka farajan qariba wa sabran jamila wa rizqan wasi'an wa afiyatan min jamil balai wa nas'aluka tamamal afiyah nas'aluka dawamal afiyah nas'aluka syukur alal afiyah nas'aluka ghina 'anil hamd wa la quwwata illa billah Allahumma hasibna hisaban yasiran nas'aluka minal khairi kullihi ma alimtu min lam nas'aluka min khairi ma asalaka min barakas solihun wa na'udzu min syarri ma asalaka min barakas solihun nas'aluka min khairi ma asalaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma asalaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'anu walikal balagu wa la hawla wa la quwwata illa billah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ilahana ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami dari golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat ya Allah. Memohon kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Tuhan kami yang Maha Suci. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikarmatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikarmatihi Abu Ya Iming Bunyamin. Bikarmatihi Abu Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimu'jatihi Abu Ya Hidir alaihissalam. Bimu'jatihi Abu Ya Hidir alaihissalam. Bimu'jatihi Abu Ya Hidir alaihissalam. Bisyafa'ati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahim birahmatika ya arhamar rahimin birahmat azizul hakim birahmatika aliyul azim birahmatika ya qawiyul matin birahmatika ya ghafurur rahim birahmatika ya salamul mu'min birahmatika ya muhaiminul aziz
musawwirul hakim, birahmatika ya sami'ul alim, birahmatika basirus sadiq, birahmatika alamul ghuyub, birahmatika ruziqur razak, birahmatika khaliqul bari, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika mujibad da'wat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi warudu nafsihi wa jannati arsihi wa kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu anak sekalian, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 6 Pak Supri. Masih 5 menit. 30 menit bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulana nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyil habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramin, jamaatul muslimin wal muslimat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'anallah bi'ulumih bidarayan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa untuk kita senantiasa haturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan membahas kajian kitab Tanbihul Ghafilin. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, itu kewajiban dalam rumah tangga. Insya Allah kita masih membahas tentang hak dan kewajiban, tapi kali ini yang kita bahas adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 25 menit, padahal yang akan kita bahas kurang lebih 17 halaman. Jadi alangkah baiknya seandainya Bapak Ibu bisa membeli kitab Tanbihul Ghafilinnya, jadi informasinya full, ilmu yang kita dapatkan akan penuh sekali, karena banyak hikayat-hikayat yang sangat penting sekali untuk kita pahami sehingga bisa kita amalkan insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ada banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Di antara ayat-ayat yang akan saya sampaikan, di antaranya adalah di dalam surah Al-Isra ayat 23, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wal fala taqul lahumu uffiw wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kemudian di dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan juga di dalam surah Quran surah Luqman ayat 15 firman Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Shadaqallahul azim. Dari ayat-ayat yang saya sampaikan tadi ini bisa menjadi patokan kita bahwa perkara teringan yang Allah larang kita lakukan anak terhadap kedua orang tua adalah pada kalimat imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jadi di ayat ini Allah ingin menegaskan perkara teringan yang tidak boleh kita lakukan anak terhadap orang tuanya adalah cukup dengan kita mengatakan uff itu banyak sekali penafsirannya, tapi konotasinya adalah perkataan yang kurang baik, perkataan yang bernada penolakan. Ya, diterjemahkan kalau di dalam kalau dari Departemen Agama menerjemahkan kata ufin itu adalah kalimat yang kita ucapkan ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk membeli sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kemudian kita menolak dengan cara kita sampaikan kalimat atau kata-kata Ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang teringannya. Yang terberatnya adalah di Quran surah Luqman ayat 15 tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Bahkan ya di ayat ini ditegaskan di dalam Quran surah Luqman, andaikan orang tua kita wa in jahadaka, seandainya kedua orang tua engkau memerintahkan ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun, untuk berbuat kemusyrikan atau untuk melakukan perbuatan maksiat, ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya, fala tuti'huma, kita dilarang untuk mematuhi mereka, tapi wasahibhuma. Nah, ini kalimat penekanannya adalah di sini. Tetap kita diperintahkan untuk sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik, ya. Jadi bukan berarti ketika orang tua kita memerintahkan kepada kemaksiatan lantas kita jadi memusuhi mereka, kita diperbolehkan untuk menentang mereka, nggak boleh. Tetap sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah kedua orang tua kamu selama di dunia dengan perlakuan yang baik, ma'rufa. Nah, itu adalah beberapa ayat yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan perbuatan baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Nanti ada pembahasan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Perintah untuk melakukan perbuatan baik terhadap orang tua atau kebaktian anak terhadap orang tua itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran saja. Di dalam semua kitab samawi, kitab Injil, Taurat, Zabur, nah itu juga sudah termaktub perintah untuk melakukan kebaikan atau perbuatan baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Seperti contohnya pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, berilah saya wasiat." Nah, Nabi Musa adalah seorang nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah, nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dikasih kemampuan untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, berilah saya wasiat." Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Aku berwasiat kepadamu supaya kamu selalu berbakti kepada aku," kata Allah. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Berilah saya wasiat." Maka Allah berfirman, "Aku berwasiat kepadamu supaya kamu selalu berbakti kepada ibumu." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Berilah saya wasiat."
Maka Allah Ta'ala berfirman, aku berwasiat kepadamu supaya kamu selalu berbakti kepada ayahmu. Nah, jadi perintah untuk berbakti kepada orang tua itu bukan hanya termaktub di dalam Al-Quran saja, di dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi kita, ya, dalam kitab Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya memerintahkan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ironisnya pada masa sekarang ini, kita sebagai orang tua harus lebih teliti lagi. Bukan hanya kepada anak kita, tapi kepada perlakuan kita sebagai orang tua terhadap anak. Ya, rata-rata yang hadir pada kesempatan kali ini adalah orang tua, kita sebagai orang tua. Ya, kita bukan hanya memerhatikan anak diperintahkan untuk memperhatikan orang tua, tapi orang tua pun harus memperhatikan terhadap anaknya. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini menunjukkan ketinggian daripada perintah berbakti kepada orang tua. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, faqala, berkata kepada Rasulullah, ini uridul jihad. Nah, orang ini berkata kepada Rasulullah, aku ingin berjihad fisabilillah, ingin berperang, ikut berperang, membela agama di jalan Allah. Kemudian apa yang Rasulullah katakan? Ahiyun walidaka. Di dalam satu qaul dikatakan ahiyun abawaka. Dalam hadis yang lain riwayatnya adalah matan hadisnya ahiyun walidaka. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka orang yang datang kepada Rasulullah tadi mengatakan bahwa kedua orang tuanya masih hidup. Ya, orang tua saya masih hidup. Qala, maka Rasulullah bersabda, fafihima fajahid. Maka berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup, itu lebih utama daripada berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang yang datang kepadanya tadi untuk tidak berjihad dan supaya ia mengurusi kedua orang tuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan berjihad atau berusaha sepenuhnya untuk kita mengurus, melayani kedua orang tua kita, terutama ketika mereka masih hidup, itu kedudukannya lebih tinggi daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadisnya cukup panjang, tapi nanti saya akan nukil. Ini berupa sebuah kisah, ya. Ya, mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah tentang Alqamah, ya. Saya tidak membacakan matan hadisnya dalam bahasa Arab karena terlalu panjang, khawatir nanti waktunya nggak cukup, tapi saya bacakan terjemahannya. Ya, itu bisa dilihat nanti kalau bagi yang punya kitab Tanbihul Ghafilin, bisa dilihat pada halaman 192. Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 192. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Insyaallah hadisnya adalah hadis yang sahih. Bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada anak muda yang bernama Alqamah. Ada seorang anak muda, berarti hidup pada masa Rasulullah. Berarti beliau masuk kategori sahabat Rasulullah. Tapi bukan sahabat utama yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Beliau Alqamah ini juga termasuk sahabat Rasulullah yang sangat baik, ahli ibadah. Di mana ia sangat rajin beribadah, banyak bersedekah. Suatu ketika ia menderita sakit keras. Lantas istrinya mengutus seseorang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hal ini, ya. Untuk menyampaikan bahwa Alqamah sedang sakit keras, ya. Disampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, Ali bin Abu Thalib, Salman dan Ammar bin Yasir. Pergilah kalian ke rumah Alqamah dan lihatlah bagaimana keadaan Alqamah ini. Beliau sedang sakit keras, lihat, jenguk bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya. Maka berangkatlah mereka ke rumah Alqamah, keempat sahabat Rasulullah, yaitu Bilal, Ali, Salman, dan Ammar.
Begitu sampai rumah Alqamah, ia masuk ke dalam rumahnya lantas berkata kepada Alqamah, karena Rasulullah memerintahkan sahabat Rasulullah tadi, Salman, Ali, kemudian Bilal, serta Ammar, untuk mentalkinkan Alqamah. Mentalkinkan artinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena sudah sakit keras. Maka mereka kemudian sahabat Rasulullah ini membimbing Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Lidah Alqamah tidak jelas bicaranya. Jadi lidahnya itu seperti orang yang tidak bisa mengucapkan lafaz kalimat tauhid. Padahal pada saat kita sehat sekarang ini, kita dengan mudahnya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu juga Alqamah, ketika masa mudanya beliau orang yang rajin ibadah, rajin bersedekah. Tapi pada saat sakit keras, dibimbing untuk bertalkin, ia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka kemudian para sahabat memberitahukan mengenai hal ini kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bertanya, apakah ia masih mempunyai ayah dan ibu? Maka jawaban para sahabat Rasulullah tadi adalah, ayahnya sudah meninggal dunia dan ia mempunyai ibu yang sangat tua. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, datanglah engkau kepada ibu Alqamah, sampaikanlah salamku untuknya dan katakan padanya, jika kamu mampu untuk berjalan, maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Tapi jika tidak mampu, maka tunggulah sampai Rasulullah SAW akan datang ke rumahmu. Kemudian ia memberitahukan kepadanya tentang maksud kedatangnya itu. Kemudian ibu Alqamah berkata, Bilal datang ke rumah ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah seperti itu. Maka jawaban ibunya Alqamah adalah, diriku merupakan tebusan bagi diri beliau. Artinya, aku yang menghampiri Rasulullah karena diriku tebusan atas Rasulullah SAW. Kemudian ia mengambil tongkat dan berjalan sampai ke rumah Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun Rasulullah membalas ucapan salamnya, kemudian ia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah bertanya, berkatalah yang jujur kepadaku wahai ibu, karena jika kamu berbohong, niscaya akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Bagaimana keadaan Alqamah saat ini? Maka si ibu menjawab, wahai Rasulullah, Alqamah itu anak yang rajin sholat, rajin puasa, suka bersedekah yang jumlahnya banyak. Dan bahkan ketika ia bersedekah, tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali ibunya. Artinya sudah berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya. Beliau kemudian bertanya lagi, Rasulullah bertanya lagi kepada kepada si ibunya Alqamah, bagaimana hubunganmu dengannya? Hubungan kamu secara manusia dengan Alqamah seperti apa? Maka ibunya menjawab, wahai Rasulullah, saya sangat marah kepada anakku Alqamah. Jadi intinya di situ, ibunya pernah marah kepada Alqamah dan bahkan sampai Alqamah hampir meninggal dunia, sakaratul maut, ibunya masih menyimpan marah kepada anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah berkata lagi, kenapa demikian? Nah, ini juga jawabannya nanti menjadi perhatian buat para istri. Ya. Jawaban dari ibunya Alqamah ini akan menjadi perhatian buat para istri yang mendampingi suaminya. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada saya dalam banyak hal. Ia patuh pada istrinya dan durhaka kepada saya. Jadi kuncinya adalah di situ. Walaupun ibadah kita sebaik apapun, serajin apapun, rajin bersedekah, rajin mengerjakan sholat-sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi ketika pergaulan kita dengan ibu kita terutama, membuat ibu kita tidak ridho, tidak senang hati, sampai marah, lihat, di penghujung hayat kita. Di penghujung hayatnya Alqamah pernah melakukan perbuatan buruk kepada ibunya, lantas Allah buat Alqamah pada saat akan meninggal dunia tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan ceritanya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemurkaan ibunya itulah yang mengunci lidahnya untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian beliau bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, pergi dan kumpulkanlah kayu bakar
sebanyak-banyaknya supaya aku bisa membakar Alqamah dengan api. Karena nggak bisa meninggal, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid, Rasulullah perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa kayu bakar? Untuk membakar Alqamah hidup-hidup. Maka ibunya kemudian berkata, wahai Rasulullah, Alqamah adalah anakku dan buah hatiku. Mana tega ia engkau bakar dengan api di hadapanku. Artinya sebagai seorang ibu akhirnya luluh juga, ya, ketika Rasulullah perintahkan agar Alqamah dibakar aja karena ibunya belum mau memaafkan, maka Rasulullah perintahkan kumpulkan kayu bakar, bakar Alqamah. Ya. Tapi kata ibunya, jangan, aku mana tega anakku dibakar di hadapanku. Kemudian Rasulullah berkata lagi, bersabda lagi, wahai ibu Alqamah, siksaan Allah itu lebih keras dan lebih kekal. Apabila kamu ingin agar Allah mengampuninya, agar Allah mengampuni Alqamah, maka relakanlah dia, ridhoilah dia. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sholat dan sodakoh yang pernah ia kerjakan, itu tidak akan manfaat baginya selama kamu murka kepadanya. Ya. Sedekah, segala perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan, sekali aja kita membuat orang tua kita enggak ridho, sampai akhir hayat kita, beliau masih tidak ridho dengan kita, kita sudah mendapatkan azabnya. Padahal kita masih ada di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Kemudian Ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, wahai Rasulullah, saya bersaksi kepada Allah di langit dan engkau, wahai Rasulullah, serta orang yang berada di sini, bahwa saat ini saya telah merelakan atau meridhoi anakku Alqamah. Mendengar penuturan ibunya bahwa ibunya sudah meridhoi Alqamah dan memaafkan kesalahannya, maka Rasulullah SAW lantas bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, lihatlah apakah Alqamah mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena saya khawatir, karena siapa tahu ibunya Alqamah mengungkapkan kalimat ridhonya itu tidak dengan setulus hati, tapi karena malu kepada aku Rasulullah SAW. Maka kemudian Bilal pun pergi menuju rumah Alqamah, dan ketika sampai pintu rumahnya, ia mendengar Alqamah sedang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, setelah Bilal masuk ke dalam rumah, ia berkata, ketahuilah wahai orang banyak, sesungguhnya kemurkaan ibu Alqamah itulah yang menghalangi lisannya untuk mengucapkan syahadat. Dan sesungguhnya kerelaan ibunya itu telah melepas lidahnya bisa mengucapkan syahadat. Maka pada hari itu pula Alqamah meninggal dunia dan Rasulullah SAW datang ke rumah Alqamah, lalu memerintahkan untuk memandikannya, mengkafani, kemudian beliau menyolatkan Alqamah. Sewaktu berada di tepi kuburannya, maka beliau berkata, wahai orang-orang muhajirin dan ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, nah, ini tolong digarisbawahi buat para istri, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, ya, para suami juga menjadi perhatiannya, jika kita sudah menikah, kemudian kita lebih mengutamakan untuk kepentingan istri kita, maka itu akan maka kita akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala, serta ibadah-ibadah fardu dan sunnah yang kita lakukan tidak akan Allah terima. Wal iyazubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah diriwayatkan bahwa ketika Allah menurunkan perintah melakukan sesuatu, ada tiga hal. Ada tiga ayat yang Allah turunkan bergandengan dengan tiga hal. Ya, ini bisa dilihat nanti di surah, di antaranya di surah Al-Baqarah, kemudian di surah An-Nisa, dan juga kemudian di surah Luqman. Ada tiga perkara yang Allah gandengkan dengan tiga perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mengenai sholat dan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Yang kedua ayat wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang ketiga adalah ayat anishkurli wali walidaika. Nah, tiga perkara yang Allah gandengkan dengan tiga perkara yang lain. Di mana tiga perkara ini tidak dapat diterima jika tidak dilakukan dengan tiga perkara yang bergandengan dengannya. Artinya Allah tidak akan terima sholat ketika kita tidak keluarkan zakat. Allah tidak akan terima ketaatan kita kepada Allah kalau kita tidak mentaati Rasulullah. Begitu juga ketika Allah perintahkan anishkurli, maka bersyukurlah kepada aku,
berterima kasihlah kepada aku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kamu. Jika kita hanya bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak banyak bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum akan Allah terima. Yang menjadi dalil daripada yang saya katakan di atas tadi adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda, innala natal walidain tabturu ay taqta'u asla waladihima idza aqqahuma faman arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man askhata walidayhi faqad askhata khaliqahu wa man adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yabirruhuma fadakhalan nar fa'abadahullahu. Artinya, sesungguhnya kutukan dua orang tua itu memutuskan asal anak kedua orang tua itu apabila anak itu durhaka kepada keduanya. Barang siapa yang merasa senang kepada kedua orang tuanya, maka berarti ia merasa senang kepada zat penciptanya. Jadi kalau kita merasa senang dengan selalu membuat senang orang tua kita, maka Allah akan membuat kita senang. Dan barang siapa yang merasa marah kepada kedua orang tuanya, maka berarti ia merasa marah kepada zat penciptanya. Makanya kita hati-hati ketika mungkin orang tua kita, namanya manusia, pasti pernah melakukan perbuatan salah. Ketika ada orang tua kita juga pernah melakukan kesalahan kepada kita, nggak boleh kita marah kepadanya. Kenapa? Karena di hadis ini Rasulullah katakan, jika kita marah kepada orang tua kita, maka itu artinya kita marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan dua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kemudian ia tidak berbuat baik kepada keduanya, maka ia akan masuk neraka. Lantas Allah menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyazubillah. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, pernah Rasulullah ditanya mengenai amal perbuatan apa yang paling utama. Maka Rasulullah menjawab, nah ini kedudukan bakti kepada kedua orang tua itu begitu hebatnya. Tadi Allah sandingkan kedudukan orang berbakti kepada orang tua adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang lain ketika pernah ada sahabat yang bertanya perbuatan atau amal perbuatan apa yang paling utama, maka jawaban Rasulullah adalah as-sholatu liwaktiha, kita mengerjakan sholat liwaktiha, bukan fi waktiha, liwaktiha, ya. Karena mengerjakan sholat pada misalnya zuhur jam 12, asar jam 3, kita kerjakan sholat pada jam 2:30 pun itu masih di dalam koridor waktu. Nah, tapi yang utama adalah as-sholatu liwaktiha. Nah, tepat pada saat waktunya. Kapan? Pada saat azan, selesai azan, kita kerjakan sholat, itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian apa? Summa birrul walidaini. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, nah lihat kedudukannya. Al-jihadu fisabilillah. Allah menempatkan jihad fisabilillah itu setelah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini artinya berbakti kepada kedua orang tua itu luar biasa tingginya kedudukannya. Sudah jam 6. Nah, itu adalah mengenai baktinya seorang anak terhadap kedua orang tua. Nah, saya akan membacakan secara singkat mengenai hak anak terhadap orang tua. Artinya orang tua pun punya kewajiban terhadap anaknya. Anak punya hak yang berhak ia terima dari kedua orang tuanya. Nah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, min haqqil waladi 'alal walidi salasah. Ya, jadi hak anak terhadap orang tua itu ada 3. Ayyuhassina ismahu. Kalau ngasih nama kepada anak, kasih nama yang baik. Kasih nama, jangan kasih nama yang kebarat-baratan, karena itu bukan nama yang baik. Nama yang baik adalah nama yang islami, yang mengandung keberkahan. Ayyuhassina ismahu idza walada wa yu'allimahul kitab. Ajarkan membaca Al-Quran, ajarkan agama, ajarkan tentang sholat. Itu hak anak dari orang tuanya. Jadi kewajiban kita dalam, kemarin sudah kita sempat bahas, ya, kewajiban orang tua adalah, kewajiban suami adalah mengajarkan istri dan anaknya. Kemudian wa yuzawwijahu idza adraka, dan menikahkan kalau anak kita sudah dewasa. Nah, itu diantara hak anak terhadap orang tuanya. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan kisah yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu.
Ya, kisah ini nanti mencerminkan bahwa ada juga sebutan orang tua durhaka terhadap anaknya. Selama ini yang selalu kita dengar adalah anak durhaka terhadap kedua orang tuanya. Tapi ternyata ada kedurhakaan orang tua terhadap anaknya dalam hal apa? Nah, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa anaknya. Kemudian dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, anakku ini durhaka kepada aku." Maka Umar berkata kepada si anak yang dianggap durhaka oleh orang tuanya tadi, "Wahai anak, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Di mana kamu berani durhaka, bagaimana mungkin kamu berani berbuat durhaka kepada ayahmu? Di antara hak orang tua adalah begini, dan di antara hak anak adalah begini," perkataan Umar bin Khattab. Kemudian anak itu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh ayahnya atau oleh orang tuanya?" Maka Umar menjawab, "Ya, haknya yaitu hendaknya ayahnya memilihkan ibu yang terhormat." Artinya ketika memilih istri, pilihlah istri yang baik, yang terhormat. Artinya ayahnya tidak kawin dengan perempuan yang hina supaya anaknya tidak merasa tercela karena ibunya. Yang kemudian yang berikutnya, hendaknya ayahnya memberikan nama yang bagus dan hendaknya ayahnya mengajarinya Al-Quran. Maka anak itu kemudian berkata, anak yang dianggap durhaka oleh orang tuanya tadi berkata kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, ayahku tidaklah memilihkan ibu yang terhormat untukku, di mana ia membeli budak perempuan dengan harga 400 dirham. Istrinya adalah dari seorang budak yang ia beli dengan harga 400 dirham. Kemudian ia tidak memberi nama yang baik untukku. Ia memberiku nama dengan nama seekor binatang, kelelawar jantan dalam bahasa Arabnya. Dan kemudian ia tidak mengajariku satupun ayat dari Al-Quran." Maka apa jawaban Umar? Kemudian Umar menoleh kepada ayahnya si anak itu seraya berkata, "Kamu mengatakan bahwa anak ini durhaka kepadamu, padahal kamu telah durhaka kepadanya sebelum ia durhaka kepadamu. Maka pergilah engkau dari sini." Umar pun menolak ketika ternyata kedurhakaan anak itu munculnya adalah dari kedurhakaan orang tua dengan tidak memberikan nama yang baik, tidak memilihkan dari ibu dari wanita yang baik-baik, kemudian tidak pernah mengajarkan agama, tidak pernah mengajarkan Al-Quran, membaca kitab suci atau Al-Quran. Maka ini adalah bentuk durhaka orang tua terhadap anaknya. Maka jangan menganggap bahwa anak itu durhaka sebelum kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan nama yang baik untuk anak kita? Sudahkah kita memilihkan ibu yang baik untuk mereka? Dan sudahkah kita mengajarkan mereka tentang tata cara ibadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, agar Bapak Ibu kita semua bisa mendapatkan ilmu yang lebih lengkap lagi, mohon Bapak Ibu bisa membeli kitab Tanbihul Ghafilin, karena banyak sekali perkara-perkara yang mungkin sudah pernah kita tahu tapi kita lupa, dan banyak perkara-perkara yang baru kita mulai akan tahu karena kita sudah mulai membaca kitab Tanbihul Ghafilin. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.